Mendengar kabar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat memang seringkali membuat panik, apalagi untuk kita yang sehari-hari melihat harga-harga kebutuhan ya. Tapi ingatlah bahwa di dunia investasi setiap tantangan selalu menyisakan peluang. Pelemahan mata uang lokal ini justru bisa menjadi momen untuk kita menata kembali portfolio investasi kita, asalkan strateginya itu tepat dan terukur. Kalian tidak perlu ikut panik menjual semua aset, sebaliknya, saat seperti ini adalah waktu yang pas untuk mempertimbangkan aset-aset yang secara natural terlindungi atau bahkan diuntungkan oleh penguatan dolar. Kunci utama dalam menghadapi situasi ini adalah diversifikasi dan fokus pada aset yang memiliki korelasi terbalik dengan rupiah atau yang pendapatannya didominasi oleh mata uang asing. Intinya, daripada kita bete dan hanya melihat dari sisi negatifnya, mari kita manfaatkan momen ini untuk menjadi investor yang lebih cerdas. Mari kita bahas satu persatu beberapa investasi yang cocok di saat rupiah melemah. Yang pertama adalah emas fisik dan juga emas digital. Emas sudah lama dikenal sebagai aset safe haven atau tempat berlindung yang paling andal, terutama di saat ekonomi global sedang tidak menentu dan nilai mata uang kertas mengalami gejolak. Kenapa emas bisa menjadi perlindungan aset saat rupiah melemah? Karena harga emas di pasar internasional itu ditetapkan dalam mata uang dolar Amerika. Jadi ketika US dollar menguat dan rupiah melemah, harga emas dalam denominasi rupiah akan otomatis ikut terangkat. Ini adalah mekanisme lindung nilai yang sangat efektif. Kalian bisa memilih mau beli emas fisik seperti emas batangan dari Antam atau dari UBS yang memberikan rasa aman karena asetnya nyata dan bisa dipegang. Atau kalian bisa juga memilih emas digital melalui berbagai aplikasi investasi. Emas digital lebih fleksibel dan juga liquid karena memungkinkan kalian untuk beli emas mulai dari nominal yang sangat kecil, bahkan di bawah Rp50.000. Fleksibilitas ini membuat investasi emas menjadi lebih mudah diakses oleh berbagai pihak. Kunci sukses investasi emas saat rupiah melemah adalah menjadikannya aset jangka panjang. Jangan hanya jual beli dalam waktu singkat, karena kalian harus mempertimbangkan juga biaya transaksinya dan juga biaya cetak dan sebagainya. Simpanlah emas sebagai bantalan pelindung nilai kekayaan kalian dari inflasi dan gejolak nilai tukar. Emas bisa membantu menjaga daya beli aset kalian di masa depan, terlepas dari seberapa lemah atau kuatnya rupiah. Aset yang kedua adalah saham emiten yang berorientasi ekspor dan komoditas. Pilihan kedua yang paling logis adalah berinvestasi di saham-saham perusahaan yang pendapatannya mayoritas berasal dari ekspor, terutama yang produknya dijual dalam US dollar. Kenapa perusahaan ekspor diuntungkan? Sederhananya, karena mereka menjual produknya misalnya batu bara, minyak sawit mentah, produk manufaktur seperti tekstil dan sebagainya, tapi mereka dibayar dalam dolar. Meskipun sebagian besar biaya operasional dan gajinya dibayar dalam rupiah. Jadinya, ketika rupiah melemah, dolar yang mereka terima saat dikonversi kembali ke rupiah jumlahnya jadi jauh lebih besar. Hal ini otomatis akan memperlebar margin keuntungan perusahaan dan juga berpotensi meningkatkan kinerja laba bersih mereka secara signifikan. Imbasnya, harga saham dari emiten-emiten di sektor komoditas, misalnya energi dan pertambangan dan juga manufaktur, yang ini cenderung akan lebih tahan banting kalau mereka berorientasi ekspor, bahkan bisa melompat naik. Tentu saja sebelum kalian memutuskan membeli saham apapun, pastikan kalian sudah melakukan analisa fundamental yang mendalam. Misalnya aja berapa nih rasio utang mereka, terus mereka punya utang besar dalam mata uang asing nggak? Kalau utangnya besar dalam dolar, kenaikan rupiah justru bisa menjadi bumerang yang menggerus laba mereka. Jadi, fokuslah pada perusahaan ekspor yang sehat secara finansial untuk menuai keuntungan maksimal di saat rupiah sedang melemah. Aset selanjutnya adalah tabungan atau deposito dalam mata uang asing. Strategi yang paling langsung untuk melawan pelemahan rupiah adalah dengan memegang aset dalam mata uang yang menguat, misalnya aja US dollar. Dengan menyimpan uang kalian di tabungan atau deposito dolar, kalian secara langsung melakukan lindung nilai terhadap penurunan nilai rupiah. Setiap kali kurs rupiah terhadap dolar naik, nilai kekayaan kalian yang tersimpan dalam dolar juga akan meningkat kalau dinilai dalam rupiah. Investasi ini cocok untuk teman-teman yang punya rencana keuangan jangka pendek sampai menengah yang melibatkan pembayaran dalam mata uang asing. Misalnya untuk biaya pendidikan anak di luar negeri atau rencana traveling ke luar negeri. Dengan menabung dolar, kalian tidak perlu khawatir dengan lonjakan kurs mendadak di masa depan karena kalian sudah punya cadangan
yang nilainya terikat pada mata uang kuat tersebut. Tingkat keuntungan dari bunga deposito dolar mungkin tidak setinggi instrumen lain, tapi tujuan utamanya di sini bukanlah untuk mencari return yang fantastis, melainkan untuk menjaga dan melindungi nilai aset kalian. Ingat bahwa saat rupiah melemah, menjaga nilai aset sudah merupakan keuntungan tersendiri. Pastikan kalian memilih bank yang menawarkan biaya administrasi rendah dan kurs jual beli yang kompetitif supaya kalian bisa tetap untung saat menukar kembali dolar ke rupiah. Aset yang keempat adalah surat berharga negara atau SBN dalam mata uang asing atau imbal hasil yang tinggi. Pemerintah seringkali menerbitkan instrumen utang seperti surat berharga negara atau SBN dalam mata uang asing yang dikenal sebagai global bond. Tapi untuk investor retail di Indonesia, pilihan yang lebih mudah diakses adalah SBN retail dalam rupiah yang biasanya menawarkan imbal hasil yang menarik dan dijamin oleh negara. Saat rupiah melemah, Bank Indonesia seringkali meningkatkan suku bunga acuan atau BI rate untuk meningkatkan nilai tukar. Kenaikan suku bunga acuan ini biasanya membuat instrumen utang termasuk SBN retail seperti obligasi negara retail atau ORI atau sukuk retail atau SR menawarkan kupon atau imbal hasil yang lebih tinggi. Imbal hasil yang dijamin oleh negara ini memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi sehingga risiko gagal bayarnya mendekati nol. Buat kalian yang mencari pendapatan pasif yang stabil dengan risiko yang minimal, SBN bisa menjadi pilihan yang bijak di tengah ketidakpastian nilai tukar. Meskipun imbal hasilnya dalam rupiah, SBN memberikan arus kas atau kupon atau dividen yang rutin dan stabil sehingga bisa kalian gunakan untuk dialihkan kembali ke aset pelindung nilai yang lain seperti membeli dolar atau emas secara bertahap. Tapi ingat ya, SBN adalah investasi yang aman, tapi kuncinya harus bersabar. Obligasi lebih cocok untuk tujuan keuangan jangka menengah hingga panjang dan sangat efektif untuk melakukan diversifikasi portfolio kalian supaya tidak semuanya berada di aset yang volatil. Kemudian aset yang kelima adalah reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Saat kondisi pasar bergejolak karena rupiah melemah dan ketidakpastian ekonomi meningkat, reksadana pasar uang atau RDPU menjadi salah satu aset yang paling stabil dan liquid. RDPU berinvestasi pada instrumen pasar uang jangka pendek seperti deposito dan obligasi dengan sisa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Karena sifatnya yang sangat liquid dan risiko yang rendah, RDPU bisa menjadi tempat parkir uang yang aman, sementara kalian menunggu momen yang tepat untuk masuk ke aset yang lebih berisiko. RDPU menawarkan fleksibilitas yang luar biasa. Kalian bisa mencairkannya kapan saja tanpa penalti seperti deposito. Selain itu, RDPU juga cenderung diuntungkan ketika suku bunga acuan dinaikkan, yang biasa terjadi saat rupiah melemah. Kenapa? Karena manajer investasi bisa mendapatkan return yang lebih baik dari penempatan dana di deposito bank. Jadi RDPU berfungsi ganda sebagai kas darurat yang menghasilkan dan sebagai tempat aman untuk dana investasi kalian. Reksadana pendapatan tetap atau RDPT juga bisa menjadi pilihan, terutama yang portfolionya didominasi oleh obligasi pemerintah atau obligasi korporasi dengan rating tinggi. Mirip dengan SBN, RDPT juga memberikan stabilitas imbal hasil. Tapi perhatikan komposisi RDPT tersebut, karena kalau manajer investasinya cerdas, mereka akan memilih obligasi yang memiliki kupon tinggi dan rating yang bagus, sehingga memberikan return yang stabil bagi kalian di tengah gejolak pasar saham yang mungkin sedang terkoreksi akibat pelemahan rupiah. Menurut kalian, ada lagi nggak aset yang cocok di saat rupiah sedang melemah? Silakan komentar di bawah. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye!